Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dalam ibadah pertanyaan keluarga, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah pertanyaan keluarga yang diambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah bunyinya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa suatu perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengarkan hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk
ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia dalam kehidupannya pastilah pernah atau barangkali sering menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan. Terkadang dalam kehidupan ini ada penderitaan, ada pergumulan yang memang manusia itu sendiri yang menjemput pergumulan itu datang kepada dirinya. Tetapi ada kalanya orang yang saleh, yang setia kepada Tuhan, terkadang diperhadapkan kepada kesulitan, bahkan pergumulan. Kita boleh melihat dalam beberapa tokoh dalam Alkitab yang karena imannya kepada Tuhan, yang karena kesetiaannya kepada Allah, dia harus mengalami penderitaan, tantangan dan pergumulan yang amat berat. Salah satu tokoh dalam Alkitab tentang Daniel ini yang mungkin sering sudah kita dengarkan dan pernah kita baca kisahnya dalam Alkitab. Seorang yang sangat setia kepada Tuhan, seorang yang taat kepada Allah, tetapi di dalam perjalanan hidupnya, Daniel menjadi seorang yang sungguh-sungguh sangat dibenci oleh orang lain. Ketika Daniel menyatakan dirinya sebagai orang yang lebih tunduk pada Tuhan, lebih takut pada Allah daripada dunia, daripada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kisah Daniel dalam Daniel pasal 6 ini, penderitaan yang dialami oleh Daniel ketika dia harus dimasukkan ke dalam gua singa adalah suatu penderitaan yang memang bukan berasal dari kesalahannya, dari kelalaiannya, tetapi justru karena ia adalah seorang yang dikatakan dalam Alkitab yang mempunyai roh yang luar biasa. Dan inilah yang membuat Raja Darius mempertimbangkan bahwa orang seperti Daniel layak diberikan tempat kuasa dalam kerajaannya. Tetapi bagi orang lain yang melihat tokoh Daniel seperti itu, yang sangat setia kepada Allah, menjadi orang yang sangat dibenci karena orang lain yang tidak mengenal Tuhan itu tidak bisa berbuat seperti Daniel di dalam kehidupannya. Saudaraku, terkadang kita juga mengalami hal seperti itu. Ketika kita punya prestasi yang lebih daripada orang lain, maka tidak heran kalau orang yang mempunyai prestasi yang baik pun terkadang juga menjadi orang yang sangat dibenci karena mungkin orang lain tidak dapat melakukan seperti prestasi kita itu. Tetapi bagaimana kita terus berkarya dalam Tuhan meskipun tantangan, ancaman, hambatan sekalipun akan kita hadapi, tetapi untuk menyerah kepada keadaan kita tidak boleh melakukan seperti itu. Karena apa? Kita belajar dari tokoh Daniel ini, seorang yang mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja melihat bahwa perilaku seperti itu, karakter Daniel ini, hidup kerohaniannya itu luar biasa. Sehingga Raja Darius ingin menempatkan dia lebih daripada orang yang lain di dalam kerajaannya. Oleh karena itu, tidak sedikit orang mengalami pengalaman seperti Daniel ini juga, saudaraku. Oleh karena keterampilan kita, kemampuan kita, karena potensi kita lebih baik, terkadang tidak semua orang boleh menerima itu. Tetapi yang pasti, apa yang dikatakan oleh kitab Alkitab pada hari ini, bahwa Daniel yang mempunyai roh yang luar biasa itu artinya mempunyai hidup kerohanian yang lebih daripada orang lain pada zamannya. Maka karakter yang baik, perilaku yang baik, motivasi yang baik, itulah sebenarnya yang boleh menghantar orang, boleh menempati posisi-posisi yang baik di dalam sebuah pekerjaan. Oleh karena itu jangan pernah berhenti ketika saudaraku, Bapak Ibu, generasi muda harus menghadapi tantangan yang luar biasa
karena kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tempat kita bekerja. Mari terus lakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebab apa? Karena apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, kita melakukannya bukan kepada manusia, tetapi adalah untuk Tuhan sendiri. Daniel dalam kitab Daniel pasal 6 ini, meskipun dia dimasukkan ke dalam gua singa, bukan karena kesalahannya, bukan karena kelalaiannya, tetapi doa Daniel yang tidak pernah putus-putusnya kepada Tuhan, yang dia lakukan 3 kali sehari, menghadap Tuhan, berdoa pada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupannya pada Tuhan, karena dia percaya Tuhan punya kuasa memberikan kekuatan kepada Daniel menghadapi tantangan itu. Mungkin Tuhan tidak akan membiarkan kita lepas dari sebuah pergumulan dan tantangan, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan menghadapi tantangan. Sama dengan ketika Yesus Kristus di Taman Getsemane. Dia melihat bahwa dia akan mengalami penderitaan. Dia berdoa kepada Bapanya di sorga. Dia berkata, "Ya Bapa, jikalau mungkin lewatkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Saudaraku, Alkitab berkata, Allah Bapa tidak melepaskan Yesus dari penderitaan itu, tetapi Bapa memberikan kepada dia kekuatan menghadapi penderitaan itu. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia, pergumulan, tantangan, hambatan, ancaman, bahkan penderitaan akan menjadi bahagian daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi doa kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan dalam setiap kehidupan ini, Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kita. Saudaraku, ketika Daniel dimasukkan dalam gua singa itu, Allah pun punya kuasa menutup mulut singa itu sehingga binatang yang buas itu tidak mencederai Daniel di gua singa itu. Lihat betapa Tuhan luar biasa. Membungkamkan mulut singa itu pun Tuhan punya kuasa. Sehingga orang-orang yang setia kepadanya seperti Daniel ini tidak mengalami cedera apapun. Dan inilah yang membuat raja luar biasa mengagumi Daniel sebagai seorang yang sungguh-sungguh lebih tunduk pada Tuhan, lebih takut pada Tuhan daripada harus hidup bersama-sama dengan kenikmatan dunia. Saudaraku dikasihi Tuhan, terkadang semakin tinggi kita menerima posisi jabatan dalam kehidupan ini, terpaan pencobaan semakin besar pada kita. Ibarat sebuah pohon yang semakin tinggi menjulang ke langit di pinggir laut, hempasan angin terasa lebih kencang. Tetapi pohon yang tumbuh di tepi laut, pohon kelapa yang tumbuh di tepi laut itu, saudaraku, perhatikanlah. Karena setiap hari dia harus diterpa oleh angin kencang, angin laut. Dan itulah membuat pohon kelapa tidak pernah gampang tumbang oleh karena apapun. Karena apa? Karena akarnya tertanam cukup dalam ke bumi. Dan setiap hari dia mengalami terpaan angin kencang yang luar biasa. Saudaraku, mari belajar daripada pengalaman seperti itu. Jangan pernah berdoa pada Tuhan supaya kita tidak diizinkan kepada pergumulan dan penderitaan. Tetapi mintalah kepada Tuhan kekuatan kita, kemampuan kita untuk melewati penderitaan. Sebab terkadang lewat penderitaan itu, Tuhan membuka sebuah pintu berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Orang berkata, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Maka Daniel pun dalam kitab Daniel pasal 6 ini akan membawa kita kepada sebuah perenungan. Bagaimana kita juga sebagai gereja, sebagai pribadi, hadir di tengah-tengah dunia ini menjadi pembawa berkat, pembawa damai, pembawa kesejukan dimanapun kita berada. Dan yang kedua,
Jangan pernah takuti pergumulan. Jangan pernah hindari penderitaan. Tetapi mintalah kekuatan dari Tuhan. Sebab Tuhan lebih tahu. Tuhan tidak pernah terlambat memberikan kita pertolongannya supaya kita bisa melewati tahapan-tahapan kehidupan kita yang terkadang ada suka dan duka, ada hidup yang pahit dan manis. Tetapi semuanya ini akan lebih menempa kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih tangguh di hadapan Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengarkan, kita belajar dari pengalaman Daniel bahwa doa kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada firman Tuhan, itulah sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita, memampukan kita melewati setiap langkah kehidupan kita di dunia ini, baik dalam suka maupun duka. Tuhan memberkati Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, terlebih jemaat KBP Duren Sawit, dimanapun Amang dan Inang berada. Kiranya persekutuan kita pada firman Tuhan malam ini akan membawa kita untuk lebih melihat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada pergumulan yang mungkin kita hadapi hari ini, besok, dan waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan saat ini, yang mengajar dan mendidik kami supaya kami lebih tunduk pada Tuhan, lebih takut kepada Tuhan daripada apapun kenikmatan di dunia ini. Kami belajar dari hamba-Mu Daniel ketika ia mengalami pergumulan yang sangat berat. Kami boleh melihat ya Tuhan, bahwa terkadang kesetiaan kepada Tuhan, ketaatan kepadamu, terkadang juga membuat manusia mengalami penderitaan. Tetapi kami boleh melihat bahwa di dalam penderitaan itu, Tuhan ikut mengalaminya. Dan Tuhan juga boleh melihat bagaimana kami mengalami pergumulan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kami, membiarkan kami melewati pergumulan dan penderitaan itu. Tetapi kami percaya Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami terkadang menghadapi hidup yang sulit. Ada masa-masa di mana kami mengalami kegagalan, tetapi kami boleh melihat Tuhan juga memberikan kami keberhasilan dan berkat yang luar biasa. Mari tolong kami Bapa, untuk boleh melihat kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Seperti Daniel yang lebih tunduk pada firman-Mu, yang lebih taat kepada kuasa-Mu, sehingga dia boleh menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak cucu kami, berkati generasi kami, berkati gereja kami, berkati bangsa kami, supaya kami boleh berbahagia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.